Bali telah cukup lama menjadi magnet bagi pengunjung mancanegara. Disinilah tempat keunikan budaya, keindahan pantai, dan ritual keagamaan yang cantik berlangsung dengan hikmat. Penambahan jumlah pengunjung ke Bali menyebabkan perubahan pembangunan lingkungannya. Banyak hotel dan industri hospitality dibangun. Namun pesatnya pembangunan tidak diimbangi dengan sarana pembuangan limbah yang ideal. Pantai dan kali menjadi kotor dan tercemar. Hal ini bisa mengakibatkan menurunnya jumlah pengunjung ke Bali, yang berarti pula menurunnya pendapatan daerah. Untuk itulah, proyek DSDP hadir membangun instalasi pengolahan dan jaringan perpipaan air limbah. Kita mulai dengan kondisi penggunaan air di rumah-rumah penduduk. Pembuangan air bekas mandi, mencuci baju dan dapur sebanyak 62% mengalir ke saluran atau kali, dan sebanyak 26% melalui septic tank atau leaching pit, dan 12%-nya dibuang ke halaman. Kemudian limbah WC sebesar 56% dibuang melalui septic tank, 42% melalui leaching pit, dan sisanya sebesar 2% langsung dibuang ke kali. Pembuangan limbah WC melalui septic tank yang kurang baik dapat menyebabkan rembesan pada air tanah atau sumur yang umumnya masih digunakan masyarakat. Selanjutnya, air limbah hotel dan restoran, hanya 30 hingga 40% hotel bintang 5 dan hotel melati yang mempunyai STP, yaitu Sewage Treatment Plant. Sisanya masih menggunakan septic tank. Fakta inilah yang dikhawatirkan akan menyebabkan Pantai Sanur dan Kuta menjadi sepi dari kunjungan turis. So, we gotta do something. Ada masalah, ada solusi. Kami selaku Pemda Bali sangat memperhatikan permasalahan pencemaran air limbah. Pemda Bali mendukung pelaksanaan proyek DSDP untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan kualitas perairan di Denpasar dan sekitarnya, termasuk Pantai Sanur dan Kuta. Sedangkan manfaat lainnya yang akan dihasilkan adalah meningkatkan citra daerah wisata di dunia internasional, mengingat adanya isu wabah kolera pada tahun 1994 lalu, sehingga kunjungan turis Jepang berkurang sebanyak 50%. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pariwisata, mempermudah pengelolaan dan pemantauan air limbah dan pembuangannya, memberikan kemudahan bagi sarana pendidikan, penelitian, dan wisata. Sedangkan keuntungan yang dapat langsung dirasakan masyarakat adalah masyarakat tidak perlu melakukan pengurasan septic tank dengan biaya mahal. Tidak perlu khawatir dengan adanya rembesan pada sumur oleh septic tank tetangga. Untuk rumah dan perumahan baru, tidak perlu membangun septic tank. Terhindar dari berbagai penyakit seperti disentri, kolera, dan demam berdarah. Saluran air hujan atau drainase dan lingkungan sekitar menjadi lebih bersih karena semua air limbah disalurkan melalui saluran tertutup. Prasarana sistem terpusat dengan perpipaan memberikan pelayanan lebih nyaman. Berikut adalah gambaran tentang sistem pengaliran pipa air limbah. Air limbah dari rumah, toko, kantor, rumah makan dialirkan secara gravitasi ke jaringan pipa air limbah kota melalui pipa PVC berdiameter 100 mm sampai dengan house inlet yang kemudian dengan pipa lateral berdiameter 150 mm disambungkan ke pipa tersier, pipa sekunder, atau pipa induk. Untuk bangunan hotel dan bangunan lainnya yang telah mempunyai STP, jaringan pipa air limbah yang ada akan disambungkan ke jaringan pipa air limbah kota. Di Kota Denpasar, air limbah pada jaringan pipa sampai dengan instalasi pengolahan air limbah mengalir secara gravitasi. Sedangkan untuk area rendah seperti di Sanur dan Kuta, dibantu dengan sistem pemompaan atau wet pit pump. Untuk memompa air limbah yang telah tertampung dari seluruh area pelayanan tersebut, dibangun rumah pompa atau booster pump di daerah Sanur dan Kuta.
Air limbah dari Denpasar dan Sanur ditampung di inflow pumping untuk selanjutnya dipompa ke bak pengumpul dan dialirkan ke aerated lagoon. Sedangkan air limbah dari Kuta langsung dipompa ke bak pengumpul untuk selanjutnya dialirkan ke aerated lagoon. Pengolahan ini merupakan pengolahan biologis dengan bantuan mikroorganisme. Sistem pengolahan secara aerobik dengan suplai oksigen melalui aerator juga bermanfaat untuk menghilangkan bau. Hasil air yang sudah terolah dengan kualitas sesuai baku mutu lingkungan, yaitu BOD lebih kecil dari 30 mg per liter dan suspended solid lebih kecil dari 40 mg per liter, dibuang ke Teluk Benoa melalui saluran di area mangrove. DSDP itu adalah singkatan dari Denpasar Surit Development Project yang lokasinya dilaksanakan di Denpasar, Sanur, dan Kuta. Pembangunan proyek DSDP ini memang memerlukan waktu yang lama dengan menggali jalan untuk memasang pipa. Konsep penanganan daripada DSDP ini adalah dengan clean construction. Clean construction itu artinya bahwa kita tidak mengizinkan hasil dari galian pemasangan pipa itu ditaruh di pinggir jalan seperti yang sering kita lihat. Di dalam DSDP ini semuanya langsung ditaruh atau setelah menggali langsung masuk ke dalam truk dan dibuang hasil galian itu ke tempat pembuangan atau penimbunan sementara. Setelah pipa-pipa itu terpasang, maka jalan-jalan yang kita gali itu akan dikembalikan seperti sedia kala sehingga jalan yang kita gali tadi itu akan menjadi relatif mulus seperti keadaan semula. Karena jalan-jalan banyak yang digali, artinya itu mengganggu lalu lintas, maka kita berkoordinasi di sini dengan pemerintah daerah khususnya dari Dinas Perhubungan dan kepolisian setempat, baik itu Poltabes, Polda, dan Polsek, sehingga kita dibantu di dalam mengatur lalu lintasnya. Metode pemasangan pipa menggunakan sistem open trench dan metode jacking. Open trench tanpa turap dilakukan untuk pemasangan pipa berdiameter kecil dengan galian tidak terlalu dalam. Sedangkan pemasangan pipa induk berdiameter besar dengan galian yang cukup dalam menggunakan sheeting plate atau sheet pile. Metode jacking dilakukan untuk crossing jalan, sungai, dan pemasangan pipa pada jalan padat lalu lintas. Adapun penggalian dan pemasangan pipa per segmen jalan 50 meter dalam kondisi normal membutuhkan waktu sebagai berikut. Untuk kedalaman kurang dari 2 meter selama 7 hari. Untuk kedalaman 2 hingga 3 meter selama 10 hari. Untuk kedalaman 3 hingga 5 meter selama 14 hari. Dan untuk kedalaman lebih dari 5 meter selama 21 hari. Harapan saya di sini ya dengan nantinya beroperasinya DSDP ya, lingkungan kita khususnya Bali menjadi bersih dari sisi limbah ya. Sehingga nantinya Bali dikenal sebagai satu wilayah yang bersih ya. Dan nantinya juga bisa berdampak terhadap image Bali itu sendiri ya. Sehingga tingkat kunjungan pariwisata yang datang ke Bali semakin hari semakin meningkat. Manfaat DSDP untuk kami selaku ibu rumah tangga dan keluarga umumnya adalah nanti kalau septic tank kita penuh dan sebagainya, kita tidak perlu lagi memikirkan untuk memanggil penguras tinja karena limbah kita sudah ada yang mengelola. Dan juga kekhawatiran akan rembesan septic tank tentunya sudah tidak ada lagi. Maka
air sumur menjadi tidak tercemar baik di rumah kita maupun di lingkungan. Nah, dengan lingkungan nanti yang lebih baik, maka kesehatan di dalam keluarga maupun lingkungan tetangga dan di lingkungan Banjar di sini juga menjadi lebih sehat. Semua harapan ini adalah alasan utama mengapa proyek DSDP berlangsung. Wisata pantai yang bersih dan sehat, lingkungan yang nyaman untuk penduduk dan wisatawan. Mari kita kembalikan lagi Bali sebagai magnet yang kuat bagi pengunjung mancanegara.